Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam seperti belum makan. Kaifa halukum? How are you today? Kumaha damang? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khatimah, dari mulai pembina, mudir, para majelis guru yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadir pula bersama kita di tengah kesibukannya Ketua Majelis Ulama Indonesia. Bersama kita juga hadir tokoh Indonesia, tokoh Jawa Barat yang kita kagumi. Dan Masya Allah tabarakallah, hari ini barakallahu fi umrik, beliau genap usia 56 tahun. Suatu ketika saya diundang tausiah, lalu kemudian tiba-tiba batal. Ketika saya tanya kenapa tidak boleh ada tausiah, karena tidak ada izin dari Pak Camat. Dalam hati saya, dulu saya diundang oleh Gubernur Jawa Barat di kantor Gubernur di masa Kang Aher. Lalu kemudian dengan gagahnya Abdul Somad masuk kantor Gubernur, disiapkan kopi. Lalu kemudian Kang Aher pun ngasih tahu, Ustadz Somad, ini kopi terbaik, juara musabakoh kopi internasional. Cara minumnya saya kasih tahu, dekatkan bibir ke tepi gelas, ucapkan bismillah, seruput, jangan langsung telan, tahan beberapa detik, setelah itu baru tenang. Setelah itu dia tanya, gimana rasanya? Saya jawab, pahit Kang Aher. Ternyata untuk bisa merasakan secangkir kopi seteguknya perlu pengalaman bertahun-tahun. Jadi kalau untuk merasakan nikmatnya kopi aja perlu bertahun-tahun, setiap pagi, berhari, berpekan, berbulan, bertahun untuk merasakan indahnya nikmatnya kopi, apalagi merasakan manisnya tinggal di pondok pesantren. Makanya tadi ketemu Kang KR, yang saya omongkan keluar dari mulut saya adalah kohwah, kopi. Andai hari ini saya disiapkan kopi lalu minum, saya sudah punya jawaban. Ustaz Somad, gimana rasanya? Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai ku ungkapkan rasanya, belum tentu sama, karena rasaku belum tentu rasanya. Begitulah nanti adik-adik alumni pesantren Husnul Khotimah, kalau keluar dari pagar pesantren ini, ketika ada yang bertanya, gimana sih rasanya tinggal di pesantren? Pesantren itu berat, biar aku aja. Orang begitu bangga bercerita, kamu tamat mana? SMP. Kamu tamat mana? SMA. Kamu tamat mana? Abdi teh pesantren. Kenapa kamu tidak bangga berkata pesantren? Anak-anak SMP, SMA, mohon maaf, bukan mengecilkan, bukan mengkerdilkan. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, satu tangan selesai. Tapi anak pesantren, bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, muhadasah, mutola'ah,
Karena Muhammadun na'iman fi firasyihi wa sa'atu asrun wal lailu tulhu zalamun wa bardun laysa fihi illa sawtul hadid fi syari. Ini baru bahasa fikih, qawaidul fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, tafsir, ulumul Quran. Untuk kulanjutkan, nanti nyawamu melayang untuk mengingatkan. Cukup sampai di situ saja. Bahasa, oh jangan lagi ditanya bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Sunda, jangan tanya lagi. Walaupun belajarnya datang dari mana? Ustaz Abdul Somad ini wali murid dari Kalimantan, bahkan ada dari Papua. Prinsipnya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Belajar di pondok pesantren Husnul Khotimah tidak hanya bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa isyarat pun mesti bisa. Coba lihat di televisi sekarang. Ini nanti kalau diupload, mestinya di sebelah kanan ada penterjemahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah pendidikan di pesantren menjadi sejarah hidup adik-adik sekalian. Saya sebetulnya mau sebut anak, tapi saya lihat kita nggak terlalu jauh beda. Jadi saya sebut adik aja. Kalau mau panggil saya jangan panggil Ustadz, AA cukup. Saya lahir 1977, tadi udah ditulis. Sekarang 2022, jadi sekitar 25-26 berapa? Begitu panjang perjalanan hidup kalian, adik-adikku sekalian, sudah mencetak sejarah bahwa kalian tamat alumni pesantren Husnul Khotimah. Bangga kau tidak bangga? Doakan supaya anak Ustadz Somad bisa tamat pesantren. Saya tidak sanggup mendidik anak-anak saya, Bapak Ibu saudaraku sekalian. Maka keponakan saya, anak adik saya yang antarkan, saya yang arahkan. Kamu kalau mau jadi ponakan saya, masuk pesantren. Kenapa? Karena saya tidak sanggup mendidiknya. Nanti kalau saya larang dia main handphone, kamu jangan main handphone, jangan main handphone. Kamu sendiri main handphone. Bagaimana kita melarang handphone? Ustadz Somad katanya nggak boleh main handphone, jangan main gadget, jangan main. Buktinya dia sendiri punya Instagram yang followernya hampir 7 juta itu. Adik-adik tamat dari pesantren Husnul Khotimah, sudah selamat dari Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Maka pendidikan pesantren, Bapak Ibu wali murid, ini yang diwisuda 700 Ustadz Somad, tapi yang hadir 1.500 kali 3. Kenapa? Bapaknya datang, ibunya datang, keluarganya datang. Masya Allah, tabarakallah. Tamu tak diundang, tapi barokahnya dapat insya Allah. Berbahagialah kalian wahai para wali murid. Bapak Ibu mengandung anak 9 bulan 10 hari. Betul? Di Kuningan mengandung masih 9 bulan 10 hari. Dengan tetesan peluk, keringan, air mata, kulitnya sobek meregang nyawa. Tapi betapa menyakitkan anak yang lahir itu menjadi anak durhaka, narkoba, sabu-sabu. Terlalu banyak. Nanti kalau saya sebutkan semua jamaah jadi curiga. Jangan-jangan Ustadz pemakai juga. Maka kalian sudah selamat. Ini pohon kayu yang besar seperti kayu yang di belakang, itu tidak bisa ujuk-ujuk langsung ditanam di tengah lapang, dia akan mati. Karena dahannya masih lemah, batangnya belum bisa tinggi kokoh. Maka dia mesti ditanam di dalam pot. Pot itu bernama pot Husnul Khotimah. 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, Madrasah Sanawiyah 3 tahun, Aliyah 3 tahun. Setelah tamat dari pesantren, silakan terbang sejauh mata memandang. Ada di antara kalian yang akan mendapatkan beasiswa dari Harvard University. Ada yang mendapatkan beasiswa dari Cambridge University. Ada yang mendapatkan beasiswa dari Sorbonne Paris, Prancis.
Ustaz kok nggak nyebut Universitas Islam Madinah? Ustaz kok nggak nyebut Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh? Ustaz kenapa tidak menyebut Universitas Al-Azhar Kairo Mesir? Tamat pesantren ke Timur Tengah biasa, tapi kalau tamat pesantren ke Amerika, ke Eropa, hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu baru luar biasa. Pelajaran yang pertama, selamat Bapak, selamat Ibu, selamat adik-adik, selamat anakku sekalian. Kalian sudah lewat satu dari fase kehidupan. Sekarang masuk ke fase berikutnya. Jangan cukup dengan tamat pesantren. Nanti kalau ditanya, kamu mau sekolah kemana lagi? Perjalanan terlalu panjang guys. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap menginjak di bumi. Jangan sampai kakimu ikut ke atas, karena yang kakinya naik hantu. Silakan mau pergi kemanapun. Bahasa Inggris ada, bahasa Arab oke, bahasa-bahasa yang lain nyusul. Jangan anti bahasa. Ini banyak orang sekarang hanya belajar bahasa Arab untuk baca kitab kuning. Ketika diajarkan bahasa Inggris nggak mau. Bahasa Inggris bahasanya orang munafik, nggak sesuai antara tulisan dengan bacaan. One dibaca wan. Sesungguhnya sahabat Nabi sudah belajar bahasa. Siapa namanya? Zaid bin Thabit. Belajar bahasa apa? Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Berapa lama dia belajar bahasa Yahudi? Nisfa syahrin, setengah bulan, menjadi translator, penterjemah surat-surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah ceramah Ustaz Abdul Somad akan diterjemahkan oleh alumni santri Husnul Khatimah. Nanti akan ada ceramah Abdul Somad yang diterjemahkan ke bahasa Mandarin. Nantikan di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Tiba-tiba nanti muncul ada di TikTok ceramah Ustaz Somad terjemah bahasa Mandarin. Ayah, kencang-kencang lah, cincang lah. Ayyahdiallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena engkau, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah, kendaraan termahal zaman Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Engkau tidak ceramah, engkau tidak tausiah, hanya menterjemahkan, tapi pesan-pesannya sampai, ditonton oleh orang-orang Eropa. Dia lihat ceramah. Who is this? This is Abdul Somad. Dari mana dia? From Indonesia. He is a Muslim scholar. Dia seorang sarjana Muslim. Wow, amazing. Kill him. Yang namanya dakwah itu pasti ada resikonya. Seperti dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan pernah takut. Kenapa? Karena ini adalah tidak ada wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Adakah perbuatan yang lebih baik daripada mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana adik-adik alumni Husnul Khatimah? Siap menjadi dai? Dari bunyinya seperti nggak yakin. Jangan pahami namanya dakwah itu ceramah. Jangan pahami dakwah itu tausiah. Pemahaman yang lebih besar dakwah adalah ud'u ila sabili rabbik, mengajak orang ke jalan Allah. Caranya bisa macam-macam, tapi sekolah dulu yang paling penting. Mudah-mudahan adik-adik nanti dapat beasiswa program magister S2 sampai S3. Amin. Saya tamat madrasah tahun 1996, sempat kuliah IAIN, Institut Agama Islam Negeri jurusan Bahasa Arab. Setelah itu dapat informasi. Zaman saya sulit, susah, mesti cari informasi ke Departemen Agama, pengumuman, itu pun yang dapat hanya orang-orang khusus saja. Beda dengan zaman adik sekarang, mudah, tinggal www.google.com. Zaman saya sulit, dapat informasi, tes beasiswa Al-Azhar Mesir, ikut tes. Yang ngetes langsung dosen dari Al-Azhar.
pakai jubah 2 lapis, sorbannya di dalam merah, pakai kain putih, dengan imam. Begitu tes, dia tanya, Mas Muka, saya pede, Abdus Somad, kam hafizna minal Quran? Qalilan. Lalu dia baca, Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Saya lanjutkan, Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Kok lancar Pak Ustaz? Kebetulan itu selalu saya baca dalam sholat. Saya selalu diuntungkan nasib. Lalu kemudian setelah itu tes bahasa Arab 100 soal. Kabarnya soal ini diambil dari sekolahnya Kang Aher, Lipia. Lalu kemudian setelah tes 1 bulan keluar pengumuman, 100 anak Indonesia yang lulus dapat beasiswa Al-Azhar Kairo Mesir. Dikirim pakai pos ke rumah. Sampai di rumah saya buka, saya baca dari awal sampai akhir, nggak ada nama saya. Ternyata kalau kita grogi nggak kelihatan. Makanya tarik nafas, tarik terus, jangan lupa hembuskan lagi. Rupanya ada di situ, Abdul Somad dapat beasiswa Al-Azhar 5 September 1998, terbang dari Cengkareng menuju Kairo. Royal Jordan Airlines. Bangga luar biasa. Sampai di Kairo ditanya, naik pesawat apa? Royal Jordan Airlines. Oh, itu pesawat termurah. Transit dulu di Amman, Yordania, tempatnya laut mati, Dead Sea. Lalu kemudian nanti kita akan ke Kairo, berangkat pakai singlet, pakai jaket, pakai bloofer, pakai jas, pakai kacamata hitam. Masya Allah. Begitu sampai di Kairo kepanasan, rupanya musim panas, salah kostum. Masuk ke kelas, begitu sampai masuk ke kelas ketemu dengan syekh-syekh ngomong bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna duluati nikallim an maudu, seperti kumur-kumur aja. Yang paham cuma 3. Assalamualaikum, alhamdulillah, syukran. Ternyata ilmu kita belum ada apa-apanya. Dulu di pondok kalau malam bawa kamus Al-Munjid fil lughati al-wal a'lam. Bangganya luar biasa. Sampai ke masjid untuk bantal. Begitu sampai di Al-Azhar melihat kamus. Ini kamus apa? 1 meter panjang sekali. Kamus Ibnu Mansur Lisanul Arab. Ternyata belum ada apa-apanya ilmu kita. Selama ini membaca kitab tafsir Jalalain, paling tinggi tafsir Sawi, tiba-tiba ngelihat tafsir, ini tafsir besar sekali. Ini Imam Fakhruddin Ar-Razi. Siapa dia? Ulama besar, meninggal tahun 606 Hijrah. Apa nama kitabnya? Tafsir Al-Kabir Mafatih Al-Ghaib. Oh, ternyata belum ada apa-apanya. Selama ini kita sudah merasa besar kata di dalam tempurung. Begitu tempurungnya dibuka, melihat ada sapi besar sekali, dia ingin besar-besar, pecah perutnya, mati. Jadi sebenarnya melanjutkan pendidikan mesti diteruskan. Adik-adik yang mau S2 silakan, yang S3 silakan, S4, S cendol, S teler jangan tinggalkan. Ustadz Somad, terus lanjutnya kemana lagi? Saya pergi ke Malaysia. Kebetulan guru kita Dr. Muallim, kami sama-sama di FPI, Fakulti Pengajian Islam. Bedanya beliau tamat, saya tidak. Kenapa Ustadz kuliahnya di Fakulti Pengajian Islam? Kenapa di UGM? Karena saya di sana bayarnya boleh nyicil. Tolong nanti sebelum diupload ini dipotong. Ini hanya diceritakan di Husnul Khatimah.
Lalu kemudian kerja saya buka informasi kemana beasiswa S2, kemana ada beasiswa S2. Kerja saya pemburu beasiswa, scholarship, enter, minhah di Rusia, enter, beasiswa, enter, fotokopi paspor, fotokopi ijazah, fotokopi transkrip nilai, fotokopi gambar, kirim, scan, kirim semua, kirim, seperti memancing ikan. Allah hanya suruh kita siapkan gagang pancingnya, siapkan mata kail pancingnya, siapkan umpannya. Masalah ikannya datang atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap? Ini sekarang banyak anak-anak ketika ditanya, kamu nggak mancing? Ya kalau ikannya ada. Kalau ikannya nggak ada, ikan bukan urusan kita, ikan urusan Allah. Siapkan saja mata kail pancingnya. Alhamdulillah gayung bersambut. Tiba-tiba datang tawaran beasiswa dari AMCI, singkatan dari Agence Marocaine Coopération Internationale. Lalu kemudian setelah itu saya pun berangkat lagi terbang, transit di Qatar, pesawatnya Qatar Airlines, masih termurah juga. Lalu kemudian terbang sampai ke Maroko, selesai. Saya selesaikan S2 saya setahun 10 bulan menulis tesis berjudul Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. 300 halaman disidangkan di 2-3 profesor. Lalu kemudian saya mendapatkan gelar, tapi tidak saya tulis di ujung nama, baru di sini tadi ditulis DESA, jadi kampung. Ustaz Somad, banyak yang penasaran, itu DESA itu artinya apa? Diplôme Études Supérieures Approfondies, bahasa Prancis. Kalau bahasa Arabnya Diplôme Dirasat Ulia Al-Mu'ammakah, artinya pendalaman materi dalam bidang hadis. Pulang ke tanah air tercinta membawa 2 ijazah, LC di kanan, MA di kiri. LC MA, lagi cemas mencari anak gadis. Sebetulnya saya masih punya beasiswa jatahnya 5 tahun, 7 tahun. Saya sudah habiskan baru 2 tahun. Saya masih ada jatah 3 tahun lagi. Saya mau doktor, saya mau S3. Tapi kata almarhumah ibu saya pada tahun 2006, "Ma, aku mau lanjut S3. Tak ada gunanya kau doktor kalau aku almarhumah. Mau tidak mau, suka tidak suka, pulang." Tapi hati saya tetap ingin. 2017 umur saya 40 tahun, saya daftar lagi ke Sudan. 2019 saya sidang. Itulah yang di ujung tadi, PhD, dituliskan lengkap di Husnul Khotimah. Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Abdul Somad LC DESE PhD. Tinggal satu lagi, almarhum. Jangan pernah berhenti belajar adik-adik. Tapi ingat, ijazah bukan ilmu. Mereka akan menunggu kalian pulang dari luar negeri. Mereka berharap akan ada bom Hiroshima Nagasaki yang meledak. Mereka sudah menantikan, ini alumni dari Husnul Khotimah tamat dari luar negeri, akan ada letupan yang luar biasa. Jamaah menanti. Begitu ternyata kalian muncul, yang mereka dengar cuman betapa kecewanya calon mertua. Insya Allah adik-adik berijazah, bersekolah S1, S2, S3, berprestasi, selamat dunia, selamat akhirat insya Allah. Amin. Poin yang ketiga, keberhasilan di pesantren, keberhasilan di kampus bukan keberhasilan yang sesungguhnya. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah di tengah masyarakat. Ingat, berapa banyak orang yang tidak mengenal kampus, tapi di masyarakat mereka berhasil. Merekalah yang sesungguhnya. Ilmu komunikasi mesti baik, sopan santun, tata krama, budi bahasa. Jangan mentang-mentang pulang dari luar negeri S1, S2, S3, profesor, kalau jalan mendongak ke atas, hujan gerimis masuk ke hidung. Sombong, angkuh. Al-adab fauqal ilmi, adab sopan santun sebelum ilmu pengetahuan. Tapi saya yakin dan percaya adik-adik di Husnul Khotimah berakhlakul karimah semuanya. Ustaz tahu dari mana? Ini bukan basa-basi, Beb. Ini nyata fakta. Tadi begitu saya keluar dari kantor, apa yang terjadi?
Anak-anak santri berebut ngetuk kaca, buka pintu, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Artinya apa? Mereka ada care, mereka peduli, mereka hormat, mereka santun. Itu adik-adiknya. Saya heran, kakak-kakaknya mana? Rupanya sudah siap pakai jas sebagai alumni yang luar biasa. Bajunya Masya Allah, tabarakallah. Saya hari ini seperti datang salah kostum rasanya. Tadi malam ketemu Kiai Akhiddin, beliau pakai jubah, pakai imamah. Jadi bayangan saya besok pasti ketemu Kiai pakai jubah imamah. Kalau gitu saya pakai sarung. Ternyata sampai kemari beliau pakai jas. Pelajaran Abdul Somad. Makanya sebelum datang nanya dulu. Komunikasinya mesti baik, mesti didengar, mesti dilihat, mesti ini semua insya Allah adik-adik akan terlatih. Berapa banyak orang ilmunya luar biasa, tapi cara menyampaikannya, cara bergaul dengan masyarakat, ini semua penting. Ustaz Somad tadi cuma cerita sekolah, S1, S2, luar negeri, beasiswa, pulang. Lalu bagaimana dengan jodoh Pak Ustaz? Kalau jodoh takkan kemana. Betul? Kamu nggak pacaran, hari gini nggak punya pacaran, apa kata setan? Saya ini sudah tua, kurus, kering, hitam, jelek, pesek, lengkap semuanya. Tapi adik-adik boleh lihat di komen-komen, coba cari komen di Instagram, lihat di komen FB, lihat di komen di YouTube. Apa tulisan di sana? Ustadz, jadikan aku yang kedua. Ini pun juga nanti sebelum diupload tolong dipotong. Bahayanya nanti. Artinya apa? Yang penting kalian fokus saja sekolah, berhasil dunia akhirat, jodoh kalian tidak akan mungkin diambil orang lain. Begitu kata Imam Sufyan, begitu kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku tahu bahwa rezekiku tidak akan mungkin diambil orang, maka hatiku pun menjadi tenang. Tapi kalau bisa, supaya beban pikiran kalian tidak macam-macam, jangan yang jauh-jauh, kalau bisa yang dari pondok pesantren juga insya Allah. Amin. Kalau kalian cari yang tidak dari pesantren, nanti kalian sulit adikku. Kalian sukses, sekolahnya luar biasa, ilmunya banyak, di tempat bekerja kalian ribet, sulit, jerimat, payah. Pulang ke rumah kalian mesti kerja 2 kali, karena istri kalian rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu. Gaya rambutnya gaya durian, kebetulan dia anak fang. Tapi kalau kalian pulang mendapatkan yang sakinah mawaddah warahmah, alumni dari pesantren Husnul Khotimah, pasti Husnul Khotimah. Jilbabnya panjang, wajahnya teduh, banyak juga. Belum berakhir, tenang dulu, dengar baik-baik. Betapa banyak sekarang orang kelihatannya cantik, rupanya pakai filter. Betapa banyak orang yang kelihatannya dari jauh ayu, Masya Allah, begitu dekat Gunung Merapi yang hampir meledak, rupanya make up bedak 3 inci, masangnya tengah malam, lampu mati. Begitu sampai tempat kondangan, kanan hijau, kiri biru. Pas mau berangkat pergi, hari Ahad, ada walimah, ada nikah, ada pesta, macam-macam, hadir ke hotel karena mau buru-buru dipakai. Mana alat? Hilang, habis, pensil nggak ada. Untung ada penyelamat, spidol, whiteboard, pasang. Allahumma tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Begitu sampai di tempat kondangan, rendang gulainya pedas, kipas anginnya mati dan panas. Oh, panas ya jengnya? Iya, panas. Luar biasa, orang senyum kita senyum, rupanya alis sudah meleleh. Hancur harkat martabat harga diri kalian adik-adik. Tapi kalau kalian dapatkan santri-santri yang baik-baik, yang solihah-solihah, kalian tidak terlalu ribet ngurus itu semua, kadang sudah selesai. Nanti, jangan sekarang. Untuk sekarang lirik-lirik dikit aja boleh.
Nanti begitu kalian ketemu dalam acara pertemuan akbar reuni alumni Pondok Pesantren Husnul Khotimah tahun 2052. Insyaallah. Waktu itu Ustaz Somad tetap tausiah. Sebagian udah ada yang meninggal dunia. Saat itulah adik-adik ketemu dengan, kamu siapa? Oh, saya dari, sama kita dulu waktu Ustaz Somad. Iya, Masya Allah. Semua akan indah, so sweet. Tapi nanti ada masanya. Jangan terburu-buru. Kenapa? Karena sesuatu kita sudah diajarkan al-ajalatu minasyaitan. Terburu-buru itu bagian dari perbuatan setan. Selesaikan pendidikan, selesaikan semuanya. Tapi Ustaz, nanti kalau saya datang apa diterima oleh calon mertua? Jangan datang sendirian. Bawa kiai, bawa Pak Ketua MUI, bawa. Kalau kalian datang sendirian petantang petenteng, mentang-mentang udah sekolah, mentang-mentang berhasil, datang ke rumah calon mertua. Assalamualaikum, assalamualaikum, hai guys. Ya nggak diterima. Bawa juru bicara. Insya Allah Kiai Ahidin siap, Insya Allah Kang Aher siap, Insya Allah Ketua MUI siap, Insya Allah Dr. Mualim siap. Jangan bawa saya, nanti saya yang diterima. Adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting keseimbangan ini. Dididik di pesantren sudah, setelah pesantren melanjutkan pendidikan sudah. Yang ketiga, pengabdian di masyarakat, bersinergi. Jangan semuanya jadi ustadz, nanti kena usir. Insya Allah ada, jangan terlalu fokus dia tadi, kita pindah dulu. Mesti ada di antara adik-adik ini yang jadi gubernur, amin. Kalau kita ceramah, khutbah, tausiah, tablik akbar, berapi-api Ustaz Somad, tablik akbar di atas mimbar. Mari kita bangun bangsa, mari kita bangkitkan semangat juang, kita manfaatkan. Ustadznya berapi-api, jamaahnya berair-air di bawah. Tapi kalau kita jadi gubernur, nggak terlalu panjang ngomongnya, cukup dengan tanda tangan bangunan kelas pondok pesantren, selesai. Cukup sambutannya pendek aja. Pada kesempatan ini saya merasa tidak perlu berpanjang lebar, karena kita akan meresmikan pengguntingan pita. Selesai dengan kekuasaan. Ada di antara adik-adik yang akan jadi polisi, insya Allah, amin. Ada di antara adik-adik yang akan jadi tentara, insya Allah, amin. As-salatu khairum minan naum. Jamaah cuma 2 datang. Tapi kalau Kapolda yang azan, as-salatu khairum minan naum, langsung semua Kapolres siap. Datang Ustadz Somad mau izin ceramah, kira-kira dikasih izin nanti siapa yang akan ceramah? Ustadz Abdul Somad. Oh, ini guru kami, izin, berikan. Pasang baliho besar-besar, betul. Jadi tolong agama ini dengan profesi apapun. Kira-kira kalau adik-adik yang ganteng-ganteng, yang gagah, yang perkasa, yang bersih ini masuk tes polisi, tes tentara, lulus apa tidak? Lulus. Apalagi sekarang ada memang jatah untuk menghafal Quran, untuk sukses-sukses, ini luar biasa. Mesti ada di antara adik-adik yang jadi pengacara, lawyer, advokat, pengacara, pembela, lembaga bantuan hukum gratis untuk para alim ulama yang dikriminalisasi. Siapa yang sanggup menolongnya? Saya mau dapat berita ada di antara alumni Husnul Khotimah yang dapat beasiswa S2 hukum dari Universitas Leiden, Belanda. Amin.
karena kita masih pakai hukum Belanda. Siapa yang mengerti pasal-pasal itu kalau bukan adik-adik? Harus ada di antara kalian yang duduk menjadi anggota legislatif, memperjuangkan Islam, memperjuangkan perda, peraturan daerah. Ustadz ceramah di masjid, khamar haram, judi haram, khamar haram, judi haram. Keluar masjid, orang main judi. Emang masalah buat lo? Tapi kalau dikeluarkan melalui peraturan daerah, disepakati oleh anggota legislatif, kabupaten kota, DPR RI, menjadi payung hukum, ini adalah dakwah. Jadi kalau selama ini Ustaz Somad ceramah hanya sekedar ceramah, marilah kita sabar, serahkan diri pada Allah. Sendal kita hilang, sabar. Helm kita hilang, sabar. Suami dilarikan pelakor, sabar. Ini sudah takdir Allah. Nggak akan ada yang marah. Tapi ketika saya bercerita tentang perbaikan pendidikan, perbaikan politik, perbaikan ekonomi, maka banyak yang terusik. Tapi saya tidak peduli. Selama saya masih bisa tausiah, saya sampaikan. Dikasih izin, saya sampaikan. Nggak dikasih ngomong tablik akbar, saya akan ngomong di medsos. Kalau dihilangkan akun, saya buat akun baru. Kalau nggak boleh ngomong, saya akan menulis. Kalau saya mati, 700 pengganti sudah siap meneriakkan Allah. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi pagi sudah tablik akbar, sudah tausiah bersama Bu Yahya. Dalam bayangan saya, tadi malam tablik akbar dihadiri bersama dengan Kiai Akhirudin. Dalam bayangan saya, ini besok kira-kira suara masih bisa keluar enggak ya? Ternyata kalau kita kumpul dengan orang-orang yang auranya itu luar biasa, kita pun jadi semangat lagi. Saya sekarang ini tidak merasa Ustaz Abdul Somad penceramah yang sudah tua. Saya merasa sekarang kelas 6 jadi. Lihat adik-adik tadi, Masya Allah, tabarakallah. Tinggal di pesantren, sudah selesai. Lanjutkan S2, S3, insya Allah. Jangan lupa bermasyarakat, jangan tinggal di Menara Gading. Saya tidak ingin adik-adik menjadi makhluk langit yang meninggalkan bumi, karena kalian bukan alien. Kalian manusia yang mesti berteman dengan orang, bertetangga dan bersahabat, berkawan. Jangan lupa. Saya sampai hari ini dimanapun saya tausiah, yang mengatur jadwal saya teman-teman saya satu pondok yang sama-sama di Mesir, di Aceh, Ikatan Alumni Timur Tengah, di Sulawesi, ICAT, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Sahabat-sahabat saya tak pernah memutuskan hubungan dengan sahabat, dan saya mengenal sahabat, berkenalan dengan sahabat, berkawan dengan sahabat, sampai hari ini berteman di husnul khotimah, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Amin. Jangan sombong. Suatu ketika saya makan, pas lagi sedang makan, tiba-tiba datang teman waktu di sekolah dulu, sudah hampir 15 tahun nggak ketemu. Begitu saya lihat, saya ketemu, loh, kita dulu satu sekolah. Iya, makan, ayo makan. Begitu makan, selesai makan, jangan takut, nanti saya yang bayar. Iya. Pas mau bayar ke tempat pembayar kasir, mohon maaf Pak, kenapa? Udah dibayar sama yang di tempat itu. Loh, kan saya yang ngajak tadi. Ini rumah makan punya dia. Saya tanya, ini punya kamu? Iya. Karyawannya berapa? Karyawan saya ada lebih kurang 10 dan sudah saya bawa pergi umroh. Mobilnya mahal sekali. Tuyulnya berapa? Lalu kemudian ketika bayar, saya bilang saya tetap bayar. Oh nggak boleh, saya nggak mau. Kalau gratis saya nggak akan mampir lagi di sini. Tapi kalau bayar saya akan datang 2-3 kali. Kata dia, kalau gitu jalan tengah, win-win solution, bayar setengah harga. Oke. Artinya apa? Pertemanan, persahabatan. Lama cerita-cerita saya tanya, kenapa kamu baik dengan saya? Jawaban dia satu, karena dulu kamu baik dengan saya. Coba kalau dulu saya sombong dengan dia, pasti bayar kan? Kita nggak tahu nasib teman kita itu nanti akan jadi apa di masa akan datang.
Ustaz Somad gimana dulu dengan mudabir dengan guru-guru Ustaz? Saya masih ingat guru yang baik-baik. Tidak pernah ada mantan guru. Guru-guru saya temui, saya cium tangannya yang sudah meninggal dunia, saya doakan. Mudabir Ustaz, waktu saya kelas 1, kelas 5, habis sholat maghrib, man du'iyasmuhu fi hadhil waraqah an ya'ti ila qismil lughatil arabiyyah. Habis sholat maghrib datang batang sapu sebesar jempol gede dikit, sakitnya minta ampun. Ustaz dendam? Enggak, ingat aja dikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Abdul Somad? Betul. Bisa datang ke tempat kami. Ini siapa ya? Saya mudabir kamu dulu. Siapa namanya? Si Anu. Oh iya ingat. Bisa datang? Jadwal saya penuh. Ustaz dendam? Ada dikit. Enggak. Persahabatan tetap sampai hari ini. Endorse produk, pondok pesantren, ketemu dengan sahabat, pertemuan pertemanan, indah semuanya. Hari ini kita duduk bersama, mungkin ada di antara kita yang ekonominya di bawah kita, yang bapaknya bukan siapa-siapa, tapi Allah Subhanahu wa taala punya kuasa. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Poin yang keempat, yang paling berhasil bukan yang paling panjang titelnya, yang paling berhasil bukan yang paling hebat kedudukannya, yang paling berhasil adalah amfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat buat orang banyak. Mudah-mudahan adik-adik semua bermanfaat buat orang banyak, bukan memanfaatkan orang banyak. Apapun profesimu, itu profesi yang kedua. Kalau kau jadi tentara, profesi yang pertama adalah hamba Allah. Kalau kau jadi pejabat, profesi pertama adalah menolong agama Allah. Kalau kau jadi orang yang punya harta banyak, profesimu yang pertama adalah mengajak orang ke jalan Allah. Insya Allah ada di antara adik-adik yang jadi konglomerat membangun 100 pondok pesantren gratis dari Sabang sampai Papua. Insya Allah ada di antara adik-adik yang menjadi pejabat memudahkan urusan-urusan orang. Sekarang orang berprinsip kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Tapi adik-adik insya Allah memudahkan urusan orang banyak. Apa manfaatnya untuk Ustaz Somad mentausiahi adik-adik yang 700 orang ini? Mereka berhasil, mereka sukses, mereka masa depan. Abdul Somad ini masa lalu. Semua orang punya masa lalu. Abdul Somad ini masa lalu, masa depan kita belum tahu. Masa hari ini ada di tangan kita. Maka insya Allah masa depan adalah adik-adik sekalian. Kalau kalian berhasil, kalian sukses, amal pahala melimpah kepada para asatiz, para kiai, para guru. Sedikit banyak Abdul Somad ikut juga dapat limpahan rahmat dan barokahnya insyaallah. Amin. Ini ibarat menanam pohon kayu. Yang meletakkan benihnya Ustadz, yang menyiramnya dengan air Ustadz, yang menjaga pupuknya Ustadz, yang memperhatikan daunnya kena bakteri wereng Ustadz. Setelah dia berbunga, kembang, harum semerbak, yang memetiknya Abdul Somad. Dan saat memetik itu dipoto, lalu orang pun komen di bawah, pohon ditanam Abdul Somad, pohon ditanam Abdul Somad. Yang mendidik dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, yang mendidik tasrif ini guru-guru kita semua, yang mendidik bahasa, yang mendidik nizam, yang mendidik di munazamah, para asatiz kita semua. Tapi begitu adik-adik tamat wisuda, yang hadir ke depan berikut ini, mari kita dengarkan tausiah untuk para alumni yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Mengembang hidungnya sampai sebesar terowongan Mina. Semua berita akan menulis Ustadz Abdul Somad hadir pada wisuda 700 santri santriwati pesantren Husnul Khatimah. Abdul Somad menumpang nama kebesaran adik-adik sekalian. Kira-kira kalau adik-adik sukses dunia akhirat, Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah, mau mendoakan Abdul Somad? Alhamdulillah. Ingat janji, jangan ada dusta di antara kita. Bermanfaatlah buat umat. Sekolahmu jurusan apapun terserah. Saya untuk adik-adik, santri-santri, keponakan, anak-anak saya pesankan, yang penting basicnya saja sekolah agama. TK Quran, SD Quran, SMP SMA, sekolah Islam terpadu, pondok pesantren,
terserah salafiyah, khalafiyah, pondok modern. Nanti masalah kuliahnya terserah sesuai dengan bakat masing-masing. Nampaknya anak saya ini Pak Ustadz kemana-mana selalu bawa jarum suntik, fakultas kedokteran. Nggak lulus, pecandu narkoba. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Nampaknya anak saya ini Pak Ustadz kemana-mana suka sekali main di sungai, main di laut, diving, nyelam. Bagus, masukkan angkatan laut. Main layang-layang, angkatan udara. Suka di jalan, polisi lalu lintas. Bakatnya sudah kelihatan dari kecil. Adik-adik yang hari ini bertugas sebagai kameramen syuting Ustaz Abdul Somad, terus buat channel-channel YouTube sebanyak-banyaknya, berkecimpung di dunia media sosial, kameramen luar biasa. Ini adik-adik kameramen ini insya Allah masuk surga sama kamera-kameranya sekalian. Tapi kalau bisa matanya ganti, kadang-kadang kanan, kadang-kadang kiri. Karena kalau kanan terus tak khawatirnya nanti tua gini tuh. Apa maknanya? Apapun profesimu, jadikan itu sebagai menolong agama Allah. Syekh Muhammad Mustafa Al-A'zami, ahli hadis di Universitas Imam Muhammad Ibn Saud, tapi anaknya sekolah S3 komputer di Amerika. Lalu apa kata orang? Masa ahli hadis anaknya jurusan komputer? Nggak nyambung, nggak connect. Tapi setelah dia beri jawaban, orang baru paham. Kalau kita buka kitab Al-Mujam Al-Mufahras di Al-Fazil Hadis yang ditulis oleh Aren Jan Wensing, 9 kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmizi, dilanjutkan dengan Musnad Ahmad bin, dilanjutkan dengan Sunan Ad-Darimi, Muwatta Imam Malik, Musnad Ahmad bin Ambal. Lalu apa yang terjadi? Buka kitab, buka kitab, buka kitab, hadisnya nggak dapat, TBC-nya dapat, karena bukunya berdebu di perpustakaan, nggak pernah dibuka. Tapi begitu ada anak pesantren yang ngerti kitab, belajar hadis, ambil jurusan komputer, dia bisa buat program, dia menjadi programmer. Ada di antara adik-adik nanti yang jadi programmer hukum waris, sehingga tidak jelimet, sulit, ribet menjelaskan tentang ilmu faraid. Amin. Ada di antara adik-adik nanti yang bisa menjelaskan ilmu geografi, sehingga muncul aplikasi, tinggal klik saja. Ujung Aceh, Nangruk Aceh Darussalam, ada kerajaan Islam Samudra Pasai, klik, muncul siapa sultannya, bagaimana penerapan syariat Islam, bagaimana hukum Islam di sana. Ada kerajaan Ternate, Tidore, Jailolo, Bacan, klik, muncul, sehingga mempermudah akses ilmu pengetahuan. Komputer bukan barang haram. Saya tidak mau mendengar ada nanti alumni yang berkata, kalau belajar ilmu hadis masuk surga, belajar ilmu tafsir masuk surga, belajar fikih masuk surga, jurusan sains teknologi masuk neraka. Karena ini juga adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, kalau sudah tamat pesantren, sudah lanjutkan ke pendidikan tinggi, berhasil bergaul di tengah masyarakat, bermanfaat buat umat, puncaknya adalah doa. Doa yang paling hebat adalah Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Insya Allah semua yang berada di husnul khatimah pasti husnul khatimah. Saya banyak udah tausiah, ada Al-Ikhlas, ada At-Taqwa, ada macam-macam, ada Al-Ankabut, Spiderman. Husnul khatimah. Doakan Ustaz Abdul Somad supaya husnul khatimah. Tidak ada gunanya ceramah, tausiah, ilmu melayang terbang. Lain asyrakta, kalau kau persekutukan Allah, syirik, layahbatanna amaluka, maka akan gugur semua amal-amalmu. Makanya doa kita selalu meminta Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Dalam kandungan, lahir balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, berkarir, sakit pinggang, diabetes mellitus, sakit jantung koroner, sakit mati. Itu yang normal. Ada yang nggak normal, ngebut, nabrak tiang listrik, nggak mati, setengah mati. Kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Boleh untuk update status pagi ini. Kalau belum bisa membahagiakan orang tua tidak minta kau belikan rumah yang besar, megah dan mewah kalau dia dari barang haram.
Orang tuamu tidak minta gelang besar sebesar rantai sepeda motor. Mereka hanya minta kau terbangun di tengah malam, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Betapa bahagianya besok malam mereka keluar dari kamar jam 2 malam mau ke dapur, tiba-tiba dia dengar sayup-sayup suara dari kamar jam 2 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Apa kata ibu berbisik ke papa? Papa, anak kita tahajud, rakaat pertamanya Yasin. Masya Allah, so sweet. Papa nggak pernah sholat sampai sekarang. Begitu dia intip dari pintu kamar anaknya yang baru pulang dari pesantren, rupanya TV belum mati. Anaknya itu bukan alumni husnul khotimah, itu nggak tahu dari pondok mana. Karena banyak anak pesantren begitu keluar seperti kuda lepas kandang. Dulu dia terikat, hari ini masanya melompat, bebas sebebas-bebasnya, bebas, freedom. Bukan, kau akan menjadi contoh bagi adik-adikmu di rumah, dari mulai cara berjalanmu ke masjidmu. Sebelum azan berkumandang, anak pesantren husnul khotimah sudah duduk di masjid. Amin. Jangan sampai orang bertanya, mana anak husnul khotimah, kenapa nggak pernah ke masjid? Nanti bapaknya nanya, kamu kenapa nggak pernah ke masjid? Sudah 6 tahun di masjid, masanya pensiun, Pak. Di pesantren bukan menumpuk amal, di pesantren adalah membentuk kepribadian, membiasakan diri. Allah bisa karena biasa. Bangun subuh terbiasa, hidup berdikari, berdiri di atas kaki sendiri terbiasa. Insya Allah kalau 5 poin ini adik ingat, menjadi amal jariah buat Abdul Somad, menjadi bekal buat kita semua. Bapak ibunya bahagia, calon mertuanya senang, adik-adiknya insya Allah sukses dunia akhirat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Itulah yang dapat disampaikan oleh Al-Fakir Abdul Somad. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Mudah mengingat yang 5. Bapak ibu nanti kalau ditanya istrinya, ditanya suaminya, siapa tadi yang datang menceramahi anak kita? Ustadz Abdul Somad. Apa yang dia sampaikan? Ada 5 poin. Apa yang 5 itu? Aku nggak ingat. Insya Allah mudah mengingatnya. Terima kasih. Mohon maaf. Barakallahu fikum. Akhirnya saya ucapkan tahniah, selamat atas wisudawan, wisudawati, santriwan, santriwati, adik-adik alumni pesantren Husnul Khotimah Kuningan, Jawa Barat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.